Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya kaidah pencacahan. Dengan kompetensi dasar 3.25 dan juga 4.25 yaitu di materi kelas 12 SMK. Dan untuk kaidah pencacahan ini nanti akan ada 3 subbab lagi yaitu tentang aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Dan di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang aturan perkaliannya. Untuk lebih jelasnya tentang aturan perkalian, kita bahas tentang contoh soal. Di sini Budi mempunyai 3 buah baju dan 2 buah celana. Ada berapa banyak cara Budi dapat memasangkan keduanya? Untuk menyelesaikan ini menurut aturan perkalian, pertama kita harus pahami dulu soalnya. Kita list secara manual dulu misalnya. Di sini Budi misalkan punya 3 baju. Misalnya ada 3 warna baju, merah, biru, dan juga hijau. Dan juga Budi punya 2 celana, celana hitam dengan celana merah. Dari 5 jenis ini, Budi ingin memasangkan. Ketika mau pergi bingung nih, mau pakai baju yang mana, celana yang banyak. Di sini ada beberapa alternatif yang bisa Budi pasangkan keduanya. Alternatif pertama, Budi bisa menggunakan celana warna hitam dan juga baju warna merah. Alternatif kedua, ini Budi bisa pakai baju merah, celana merah. Alternatif ketiga, ini Budi bisa pakai bajunya biru, celana hitam. Yang keempatnya itu Budi bisa pakai biru, bajunya biru, celananya merah. Yang kelima, Budi bisa pakai baju hijau, celana hitam. Yang keenam, Budi bisa pakai baju hijau dan juga celana merah. Jadi di sini ada 6 cara atau 6 alternatif. Budi bisa memasangkan baju dengan celananya. Jadi menurut soal ini jawabannya itu ada 6 cara. Ini kalau misalnya baju dan celananya dikit, kita bisa pakai sistem manual seperti ini. Kalau misalnya bajunya ada 20 baju, terus di celananya itu ada misalnya 23 celana, bagaimana Budi bisa memasang keduanya? Nggak mungkin kita listin satu-satu. Di sini kita bisa pakai aturan perkalian, yaitu kita buat slot perkalian. Kalau di sini kan ada dua jenis baju dengan celana, berarti kita pakai 2 slot perkalian untuk baju dan juga untuk celana. Bajunya ada 3, celananya 2. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 2, berarti ada 6 cara. Kalau bajunya ada 20, celananya ada 23, tinggal dikalikan. 20 dikali 23, berarti kan 460 cara. Ini contoh lain. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu contoh selanjutnya, di sini ada contoh dari 5 angka. 5 angka yang disediakan 0, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, hendak disusun suatu bilangan ratusan. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun? Kita coba dulu menjawab yang A. Di sini kita ingin menyusun bilangan ratusan. Kalau ratusan kan ada 3 slot ya. Yang depan untuk mengisi namanya ratusan, yang tengah itu puluhan, yang terakhir itu adalah satuan. Di sini angka boleh berulang. Contoh bilangan yang bisa kita susun, 100, ya, 101, 102, 103, 104, 123, 111, dan masih banyak lagi. Kalau kita mau nyusun 126, bisa atau tidak? Ini tidak. Kenapa? Karena 6 tidak termasuk dari angka yang disediakan ini. Jadi hanya dari 0 sampai 4. Kalau kita susun seperti ini kan nggak mungkin ya manual. Jadi kita bisa pakai slot perkalian. Kita bikin 3 slot perkalian. Kenapa 3? Karena kita yang di sini syaratnya ada ratusan. Kalau soalnya ribuan, kita pakai perkalian 4. Di sini yang ratusan. Yang mungkin untuk mengisi ratusan dari kelima angka ini adalah, apakah mungkin kalau ratusan depannya 0? Kalau 0 berarti nanti misalnya 0, 1, 2. Ini tidak mungkin. Kenapa? Jadinya puluhan bukan ratusan. Jadi ini 0 nggak mungkin. Kalau 1 mungkin, 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Jadi dari 5 yang bisa mumpuni untuk mengisi di depan hanya 4. Sekarang untuk mengisi puluhan,
dari 5 angka yang disediakan, ini semuanya bisa. 5-5 bisa. Kalau depannya, tengahnya 0 bisa, tengahnya 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Kalau untuk mengisi satuan, dari 5 angka yang disediakan, semuanya juga bisa. Berarti ini kalau semuanya bisa, ini 5. Berarti nanti 4 dikali 5, 20, dikali 5, 100. Jadi jawabannya nanti ini ada 100 bilangan, ratusan, yang dapat kita susun. Kalau di sini kan contoh baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Kalau kita listin satu-satu nanti ada 100 bilangan ratusan. Yang kedua, yang B. Yang B, bedanya itu adalah tidak ada angka kembar. Di kembar ini nggak boleh angka sama. Kalau misalnya ini kan ada 100, ada 0, 0 lagi. Kalau yang sekarang nggak boleh. 100 itu tidak boleh. 101, 111 tidak boleh. Harus beda. 124 ini misalnya. 132 dan seterusnya. Bagaimana caranya? Sama, kita pakai bikin slot perkalian. 3 slot perkalian karena masih ratusan. Masih seperti yang pertama. Yang untuk mengisi yang di depan dari 0, 1, 2, 3, 4, 0 nggak bisa untuk ratusan. Untuk ratusan ya, untuk ratusan 0 nggak bisa. Kalau 1 bisa, ini bisa, bisa, bisa. Ini berarti totalnya itu ada 4. Sekarang untuk mengisi puluhan. Untuk mengisi puluhan, 0 bisa, ini bisa, bisa. Semuanya bisa. Tapi kan ada syarat, tidak boleh ada angka kembar. 5 bisa karena dari 5 bilangan ini udah dipakai satu angka untuk di depan, berarti kan 5 dikurang 1. Jadi 4. Lalu yang untuk mengisi satuan. Satuan 0 bisa, 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Semuanya bisa. Jadi 5 ini bisa. Tapi kan ada syarat. Kalau nggak boleh ada kembar, berarti dikurangkan dengan 2. Kenapa 2? Karena kan sudah dari 5 angka ini udah dipakai buat ratusan dan juga puluhan. Jadi tinggal 3. Jadi tinggal 4, 16 dikali 3, 48 bilangan. Yang ini ada 100, yang ini ada 48. Selanjutnya, yang C ya, ini jawaban yang C. Bilangan yang dibentuk adalah ganjil. Ganjil contohnya 121, 123, 143, 141. Kalau misalnya 151 kan ganjil bisa nggak? Nggak bisa, karena kan 5-nya itu nggak ada di sini ya. Ini angka yang di sini. Dan masih banyak lagi bilangan yang bisa kita susun. Kita tinggal bikin slot perkalian 3 angka sama. Untuk mempermudah, kalau ganjil, kita lihatnya kan dari angka belakang. Yang belakangnya ganjil, berarti ganjil. Kita dari 0, 1, 2, 3, 4. Untuk yang satuan dulu deh, yang belakang satuan ya. Yang satuan kalau ganjil itu kan yang belakangnya 1 dengan belakangnya 3. Kalau 0 nanti jadi genap, 2 genap, genap. Jadi kalau di kolom satuan, dari 5 yang disediakan yang mungkin cuma 1 dengan 3, berarti 1, 2. Yang mungkin 2. Kalau yang udah, lalu ratusan. Kalau ratusan, 0 nggak mungkin. Kalau di depan kan 0 nggak mungkin. Jadi kalau depannya 0, 0, 2, 4. Nggak mungkin, jadi puluhan. Jadi 1 mungkin, 2 mungkin, 3 mungkin, 4 mungkin. Kalau ratusan, yang mungkin 4. Kalau puluhan, yang tengah, ini 5-5-nya bisa untuk mengisi di tengah. Berarti ini 5. Jadi nanti banyaknya bilangan yang dapat disusun 4 dikali 5, 20, 20 dikali 2, yaitu ada 40 bilangan. Di sini nanti jawabannya itu ada 40 bilangan. Lalu yang D, bilangan di bawah 300. Di bawah 300, 120, 121,
Kalau 210, 211, 243, dan seterusnya masih banyak ini contohnya. Ini kalau kita isin, ada berapa banyak bilangan, pakai aturan perkalian, karena untuk melihat ciri-ciri di bawah 300, kita lihat angka depan. 0, 1, 2, 3, 4. Angka depan itu sebagai ratusan. Dinamakan bilangan di bawah 200 kalau depannya itu adalah 1 dengan 2. Kalau depannya 300, 1 kan itu udah di atas 300. Berarti yang mungkin untuk mengisi di depan dari 5 angka ini adalah 1 dengan 2. Berarti di sini 2. Kalau ratusan. Kalau puluhan. Puluhan semuanya mungkin. Semuanya mungkin, semuanya bisa. Berarti 5-5-nya bisa. Kalau satuan. Dari 5 ini juga 5-5 bisa. Tuh, ini bisa, 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 bisa. Berarti 5. Jadi tinggal 2 dikali 5, 10, 10 dikali 5. Nanti ada 50 bilangan yang dapat kita susun. Ini adalah contoh dari aturan perkalian. Untuk latihannya nanti lihat di Classroom. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.